Jadi sejarah untuk kampung atau desa Pucung dikenal sebagai sentra industri wayang kulit ini diawali pada sebelum Indonesia merdeka ya. Jadi sekitar tahun 1910 itu di wilayah Pucung sini itu kan termasuk daerah kritis, tandus. Jadi tidak bisa ditanami dengan tanaman-tanaman yang untuk menopang kebutuhan ekonomi. Sehingga pada waktu itu desa ini dipegang oleh almarhum Bapak Atmo Karyo atau Mbah Glimboh, di mana pada waktu itu beliaunya sebagai punggawa Kelurahan Pucung. Kemudian tahun 1915 itu beliaunya itu diangkat menjadi lurah desa atau lurah kelurahan Pucung. Nah itu pada waktu itu karena sebagai lurah merasa prihatin bahwa warga masyarakat Pucung itu untuk mata pencaharian kan sangat minim, sehingga banyak sekali warga-warga yang kebetulan banyak yang melakukan sebagai pengemis dan lain sebagainya, minta-minta. Kemudian beliau alhamdulillah pada tahun 1916 itu ditarik keraton untuk menjadi abdi dalam keraton. Di keraton beliaunya diserai untuk merawat wayang keraton. Nah dari awal itu kemudian timbul suatu niat bahwa kelihatannya untuk bisa memproduksi wayang itu mampu dan bisa. Akhirnya pulang kemudian kemudian dengan tetangga berlima itu untuk mencoba memproses buat wayang. Alhamdulillah pada waktu itu dengan alat yang sederhana, kulit yang juga hanya sederhana, dicoba cara memasaknya juga hanya ditempelkan di pohon pisang, jadi belum ada alat pementengan. Setelah itu kemudian digambar. Nah kebetulan itu sebagai kakek Mbah Atmo Karyo atau Mbah Glimboh itu juga sukanya melukis wayang, sehingga itu dikembangkan kemudian dipahat. Kemudian setelah dipahat coba untuk ditunjukkan pada waktu itu Sultan yang ke-7. Tapi sebelum masuk ke keraton itu sampai di alun-alun itu hasil itu sudah digunakan untuk rebutan oleh orang-orang Belanda sebagai penjajah dan juga dibeli. Akhirnya dengan mencoba membuat itu ternyata bisa laku. Kemudian berulang-ulang kali melakukan kegiatan untuk ditunjukkan kepada Sultan, namun belum pernah terjadi bisa ketemu sama Sultan karena setiap membawa barang itu langsung dibeli oleh orang-orang Belanda. Akhirnya pada waktu itu ketahuan kepada pengusaha kerajinan Jawa yang ada di Jogja, di antara lain adalah Toko Jawa dengan Toko Cokro Suharto. Kemudian dari hasil karyanya itu semua diminta untuk disetor di Toko Jawa dan Toko Cokro Suharto. Kemudian dari berlima itu tadi memproduksi dibagi, ada yang sebagian disetor ke Toko Jawa, ada yang sebagian disetor ke Toko Cokro Suharto. Kemudian sebagian lagi dipasarkan seperti kalau saat ini ya sistem pemasaran keliling, tapi biasanya hanya di sekitaran Keraton Jogja. Kemudian laku terus, setelah laku berkembang sampai pada tahun 30 itu yang awalnya hanya 5 orang itu bisa menjadi 30 orang untuk membuat wayang itu. Nah, setelah itu ternyata juga bisa berkembang untuk dibeli kepada istilahnya juragan-juragan yang ada di Jogja, yang biasa seperti juragan pakai dan lain sebagainya yang karena banyak masing, itu ternyata dibeli dan laku. Dari tahun 30-an itu berkembang baik sampai tahun 42. Nah, 42 itu sebenarnya sudah berkembang baik, tapi pada waktu itu kan clash dengan Jepang. Dia berhenti sampai Indonesia merdeka. 46 baru mau mulai mengerjakan lagi, itu sudah tendang lagi dengan clash Belanda dari 46 sampai 49 itu juga stagnasi lagi. Dan kemudian untuk pada waktu itu di rumah Atmo Karyo atau Mbah Glimboh itu digunakan juga sebagai basis pertahanan, digunakan untuk dapur umum
oleh tentara-tentara yang pada waktu itu termasuk beliau Pak Harto juga ada di situ. Kemudian tahun 51 itu baru itu bisa mulai memproduksi lagi, yang mana kelihatannya pasar juga sudah kelihatan baik, dan akhirnya mulai tahun 50 itu sudah lebih dari 100 pengrajin yang untuk membuat wayang itu. Alhamdulillah juga bisa untuk mengangkat taraf perekonomian warga, dan lebih dominan lagi setelah pada waktu itu Presiden Soeharto itu membuka ekspor non migas itu tahun 70. Nah, tahun 70 itu kemudian banyak sekali permintaan kerajinan kulit, tidak hanya wayang namun termasuk ada lampu, kemudian ada hiasan dinding, ada penyeka ruangan dan lain sebagainya, termasuk kipas pembatas suhu itu. Akhirnya alhamdulillah setelah tahun 70-an itu pasarannya itu luar biasa, sampai di Pocong ini terdapat jumlah pengrajinnya itu 1000 pengrajin lebih. Apalagi pada waktu itu ada order dari Yunani bentuknya kap lampu itu yang jumlahnya tidak dibatasi. Maunya dari buyer itu per bulan itu 1 kontainer, yang isinya 1 kontainer full 60 kubik itu isinya 65.000 set kap lampu. Tapi warga sini hanya mampu bisa menyelesaikan selama 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan itu baru kita bisa memenuhi 1 kontainer. Nah, dari awal itu kemudian juga berkembang adanya permintaan baik itu dari Amerika, dari Jepang, kemudian dari Amerika, terus itu Eropa. Namun ciri khas bentuk wayangnya kalau Amerika itu dan Jepang itu lain. Kalau Jepang itu yang penting lembut bahannya. Kalau Amerika itu harus menyesuaikan dengan pola warna yang dikehendaki di sana. Seperti misalnya tokoh wayang di sini seperti tokoh Setiaki itu mayoritas warna mukanya kan merah. Padahal di Amerika kan nggak suka warna merah. Akhirnya kita juga ada inovasi, bukan diwarna dengan sunggingan standar atau pakem, tapi dirubah menjadi warna batik, sunggingan batik. Akhirnya alhamdulillah bisa bisa masuk di pasaran sana. Kemudian yang di Jepang itu juga warnanya juga ada yang minta pakem, ada yang minta termasuk batik itu. Jadi terbukalah itu lapangan kerja yang cukup luar biasa, sehingga sampai mencapai pada waktu itu 1.100 pengrajin di Pocong sini. Itu sejarahnya untuk bisa dikenal adanya Desa Pocong ini sebagai industri kerajinan wayang kulit. Boleh dikatakan karena setelah diakui wayang kulit oleh UNESCO adalah pusat pembuatan wayang kulit termasuk terbesar di dunia. Ini prosesnya.